Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Bu Iim dalam pembelajaran matematika bab yang kedua, yaitu sistem koordinat. Anak-anak kemarin sudah mempelajari yang namanya sistem koordinat. Sistem koordinat ini biasanya erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kegunaan sistem koordinat dalam bidang datar diantaranya menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik. Berdasarkan hal ini, jika bumi digambarkan dalam bidang datar atau peta, maka dengan menggunakan konsep sistem koordinat, maka suatu tempat di permukaan bumi ini bisa diketahui secara matematis. Nah, ini tidak asing bagi kalian ya, di mana sistem koordinat ini sama seperti petunjuk arah ya, yang mana di sebelah atas itu menunjukkan arah utara, sebelah bawah menunjukkan selatan, ke arah kanan menunjukkan arah timur, dan ke kiri menunjukkan arah barat. Pada pembelajaran kali ini kita akan nanti mempelajari kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, pada bab yang kedua ini peta konsepnya atau yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem koordinat sesuai dengan babnya. Yang pertama yaitu posisi titik, di mana posisi titik ini nanti kita akan mengetahui titik asal itu di mana, sumbu X, sumbu Y. Kemudian yang kedua yaitu kita menentukan posisi garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Tapi sebelum itu, sistem koordinat ini biasanya erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kegunaan sistem koordinat dalam bidang datar diantaranya menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik. Berdasarkan hal ini, jika bumi digambarkan dalam bidang datar atau peta, maka dengan menggunakan konsep sistem koordinat, maka suatu tempat di permukaan bumi ini bisa diketahui secara matematis. Nah, ini tidak asing bagi kalian ya, di mana sistem koordinat ini sama seperti petunjuk arah ya, yang mana di sebelah atas itu menunjukkan arah utara, sebelah bawah menunjukkan selatan, ke arah kanan menunjukkan arah timur, dan ke kiri menunjukkan arah barat. Pada pembelajaran kali ini kita akan nanti mempelajari kompetensi dasarnya, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, pada bab yang kedua ini peta konsepnya atau yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem koordinat sesuai dengan babnya. Yang pertama yaitu posisi titik, di mana posisi titik ini nanti kita akan mengetahui titik asal itu di mana, sumbu X, sumbu Y. Kemudian yang kedua yaitu kita menentukan posisi garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Tapi sebelum itu kita akan mengenal bidang bilangan, yang mana tentunya di kelas sebelumnya anak-anak tentunya telah mempelajari tentang garis bilangan ya, yang mana pada garis bilangan jika garisnya vertikal atau tegak berdiri itu kita sebut dengan sumbu Y, yang mana pada sumbu Y itu titik tengahnya atau kita tentukan titik awalnya yaitu 0, maka di atas 0 itu bernilai positif ya,
kemudian kalau itu di bawahnya bernilai negatif. Setelah 0 berapa? Kita tahu, oh berarti positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Di bawahnya 0 karena ini bernilai negatif, maka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Selain garis bilangan yang tegak, kita juga tahu yaitu adanya garis bilangan yang mendatar atau horizontal, kita sebut dengan sumbu X ya. Sumbu X di sebelah kanan atau arah ke kanannya 0, titik asalnya ini, titik awalnya, berarti dia bernilai positif, sedangkan ke arah kiri berarti dia bernilai negatif. Sama seperti halnya sumbu Y tadi. Oh, di sebelah kanannya 0 berarti positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sebelah kirinya berarti negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Tentunya untuk garis bilangan ini anak-anak sudah lebih paham sebelumnya. Nah, jika dua sumbu ini kita gabungkan, maka dia akan membentuk koordinat kartesius. Apa itu koordinat? Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada garis permukaan atau dalam ruang. Dalam hal ini nanti kita akan mempelajarinya hanya pada garis atau permukaan. Untuk pada ruang, anak-anak bisa mempelajarinya di tingkatan pendidikan yang lebih tinggi lagi ya. Sebelum kita masuk ke sistem koordinat, alangkah baiknya anak-anak mengenal koordinat posisi suatu benda terlebih dahulu. Kita mengenal koordinat posisi suatu benda. Tadi sudah Bu Im singgung ya, koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi letak suatu titik pada garis permukaan atau dalam ruang. Perhatikan gambar ini ya, ada semut, ada nyamuk, kemudian ada lalat, ini ada lebah. Ya, pada gambar di samping pasangan bilangan letak seekor semut. Perhatikan, oh semut itu ada di sini. Nah, berapakah koordinatnya? Kita tarik ya. Untuk menyatakan koordinat kartesius itu selalu kita gunakan ya pasangan sumbu X, kemudian baru sumbu Y. Di sini berarti posisi semut. Kita tarik ke arah sumbu Y-nya ke bawah ya, sumbu X, sumbu X-nya. Kita luruskan jalan-jalan ke sini. Oh, ternyata ini lurus di 2. Baru setelah itu kita tarik ke sumbu Y atau sumbu yang tegak, yang berdiri ya. Ini sumbu Y. Oh, berarti koordinatnya letak seekor semut yaitu 2,4. Artinya ya, yang mana 2 satuan di kanan titik O, artinya titik O itu ini titik asalnya. 2 satuan ke kanan, 1, 2. Nah, dan posisinya 4 satuan dari titik O. Ya, 4 satuan ke atas, di atas titik O, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Nah, bagaimana untuk koordinatnya lalat? Nah, kita tahu, oh lalatnya ternyata di sini. Ya, lalat berarti dia ada di mana? Dari sumbu X ya, kita tarik ke sumbu X. Nah, berjalan-jalan ke sini.
ternyata lalat itu 2 satuan ke bawah dari titik O. Kemudian kita tarik ke sini. O berarti 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan dari titik O. Titik O itu pertemuan antara sumbu X garis bilangan yang mendatar dan pertemuan dari garis bilangan yang tegak yaitu sumbu Y. Jadi berapa koordinatnya lalat? Koordinatnya lalat yaitu kita lihat dari yang sumbu X-nya dulu ya. Oh, ini tadi 4 satuan ke kanan. Kalau kanan tadi garis bilangan itu positif, berarti koordinatnya lalat adalah, atau letaknya lalat terletak di 4, negatif 2. Kenapa kok bernilai negatif? Karena ada di bawahnya sumbu Y, seperti itu ya. Nah, ini dari sini kita bisa tahu, oh nyamuk ternyata ada di mana. Nyamuk itu kita tarik dulu ke sumbu X-nya. Oh, ternyata sumbu X-nya di sini 1. Enggak, di sini. X-nya itu menunjukkan angka berapa? Oh, ternyata dia ada di negatif 2 dari sumbu atau titik awalnya, titik O-nya 1, 2, O 2, negatif 2 karena arahnya ke kiri. Kemudian ini 1, 2, 3 ke atas, 3. Jadi nyamuk itu koordinatnya negatif 2, 3. Nah, sekarang ini lebah itu ada di mana? Lebah kita tarik dulu ya ke arah sumbu X. Ternyata hanya 1 ya, tapi ada di bawah. Kok di bawah? Iya, di bawahnya sumbu X. Kemudian kalau untuk di sumbu X-nya dia terletak di pas yang negatif 3. Kemudian ini Y-nya ya, ternyata dia lurus dengan negatif 1, berarti negatif 3, negatif 1. Dari sini tentunya kalian bisa tahu, oh ternyata kalau beda-beda ya, ini terbagi menjadi 4 daerah ya. Kalau tadi semut itu 2,4, artinya X-nya bernilai positif, Y-nya juga positif. Lalat ini tadi 4, negatif 2, X-nya positif, Y-nya negatif. Nyamuk X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kumbang atau lebah ini X-nya negatif dan juga Y-nya negatif. Apa artinya ini? Oh, ternyata suatu bidang koordinat itu terbagi menjadi 4 daerah ya. 4 daerah tersebut ya, ini 4 daerahnya ya, perpotongan antara garis bilangan yang tegak ini tadi kita pertemukan dengan garis bilangan yang mendatar sehingga membentuk suatu garis lurus. Ini nolnya diluruskan di sini ya, sehingga ketemu titik potongnya 0 atau titik O. Ini kita sebut dengan titik asal ya. Ini disebut dengan titik asal.
asal. Nah, di sebelah kanannya 0 ini tadi, ternyata dia bernilai X-nya kali positif, di sebelah kirinya X bernilai negatif, di sebelah atasnya 0, Y-nya bernilai positif, di sebelah bawahnya Y bernilai negatif. Keempat daerah ini dibagi menjadi 4 ya, karena pertemuan titik potong ini tadi, sehingga koordinat kartesius terbagi menjadi 4 daerah, yaitu daerah yang pertama kita sebut dengan kuadran 1, di mana nilai X nya bernilai positif, Y juga bernilai positif. Sedangkan untuk daerah yang kedua, muternya berlawanan arah jarum jam ya, jadi muternya gini. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam. Ini kita sebut dengan kuadran 2. Nah, di mana kuadran 2 ini ya, X bernilai negatif. Kenapa kok bernilai negatif? Karena ada di sebelah kirinya 0. Sedangkan Y-nya masih ada di atas, dia bernilai positif. Daerah yang ketiga kita sebut dengan kuadran yang ketiga, di mana yang kuadran ketiga ini X. Nah, koordinat X ini kita bisa menyebutnya atau disebut juga dengan absis. Dia masih ada di sebelah kiri. Nah, ini X atau absisnya bernilai negatif. Y, nama lain dari Y yaitu ordinat. Nah, ordinatnya kuadran 3 bernilai negatif juga. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat ini ada di sebelah kanannya sumbu X atau absis. Jadi X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Dari sini kalian bisa mengetahui kalau kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, kuadran 2 X-nya yang negatif, kuadran yang ketiga dua-duanya negatif, dan yang terakhir kuadran keempat bernilai untuk absisnya atau X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Setelah kita tahu sistem koordinat, yang mana sistem koordinat suatu benda itu kita nyatakan selalu X-nya dulu baru Y-nya ya, X, Y. Sekarang kita tentukan posisi titik terhadap posisi titik awal atau titik tertentu. Tadi sudah Bu Im jelaskan, bidang koordinat kartesius merupakan suatu bidang yang digunakan untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan ya, X, Y. X-nya, ingat ya, X-nya dulu baru Y. X itu kita sebut tadi dengan absis, kemudian Y-nya itu ordinat. Bidang datar berikut disebut dengan bidang koordinat yang dibentuk oleh garis tegak Y atau sumbu Y, tadi sudah belum jelaskan, dan garis mendatar atau sumbu X. Perpotongan antara garis Y disebut dengan pangkal koordinat atau pusat koordinat. Titik O kita nyatakan dengan titik asal. Bidang koordinat disebut terkenal juga dengan bidang koordinat kartesius, digunakan untuk menentukan letak suatu titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan. Nah, sini ada contoh ya biar anak-anak lebih paham. Perhatikan titik A. Titik A itu ada di sini. Nah, kemudian titik B, titik C, dan titik D. Pada bidang tersebut, untuk menentukan letaknya dimulai dari titik 0 atau titik awalnya, kemudian bergerak mendatar ke kanan sumbu X, lalu bergerak ke atas menuju Y. Kita tarik itu arahnya kemana, berapa satuan. Sekarang letak titik C pada bidang koordinat kartesius ditulis dalam pasangan bilangan seperti yang tadi, X, Y.
X-nya itu tadi disebut dengan absis dan Y-nya disebut dengan ordinat ya. Pada bidang koordinat tersebut titik A terletak pada koordinat 1,0. Kenapa kok 1,0? Artinya berarti X-nya ini karena mendatarnya di 1 dan ke atasnya. Oh ternyata dia tidak ke atas, berarti tetap pada titik 1 yaitu titik 1 titik 0, tidak bergerak sama sekali, berarti Y-nya bernilai 0. Artinya semua koordinat apabila terletak pada sumbu X maka ordinatnya atau Y-nya itu bernilai 0. Ingat-ingat ya anak-anak, jika suatu koordinat terletak pada bidang datar atau sumbu X maka Y-nya selalu bernilai 0. Nah kebalikannya, jika suatu koordinat suatu benda itu terletak pada sumbu Y maka absisnya selalu bernilai 0, 0, sekian, 0, sekian, seperti itu. Untuk titik B-nya, nah ini kita tahu titik B. Nah, kita tarik dulu ke sumbu X ya. Di sini menunjukkan angka berapa? Nah, di sini. Oh, ternyata X-nya itu 2. Baru ke arah Y-nya 1. Nah, di sini. Oh, ternyata dia menunjukkan 4. Artinya posisi titik B itu dari posisi awal ya. B letaknya dari posisi awal itu 2 satuan di kanannya O ya, atau 0. Kemudian untuk ke atasnya atau Y-nya yaitu 4 satuan di atas titik asal. Nah, kalian bisa melanjutkannya sendiri ya. Sekarang coba ini. Ada tugas terapan. Tentukan masing-masing titik koordinat dari gambar di bawah ini dan berilah penjelasan satuan dan koordinat tersebut. Ini kasih contoh satu ya. Setelah itu nanti anak-anak silahkan mencari koordinat yang belum Bu ingin sampaikan atau yang belum Bu ingin bahas. Silahkan dilanjutkan, langsung kerjakan di LKS-nya ya. Tugas terapan sekaligus tugas proyek ini ya. Kita coba satu. Tentukan di sini, ini nanti kalau ada yang kurang jelas anak-anak bisa bertanya kepada Bu. Untuk titik E ini kita tarik dulu ke garis yang mendatar atau sumbu X. Dari sini, oh ternyata dia lurusnya 3, berarti koordinatnya E, absisnya itu 3, dia bernilai positif. Kenapa? Karena ada di sebelah kanannya titik O, di sini O. Atau titik asalnya 0,0 pangkal koordinat. Kemudian kita tarik ke sumbu Y, ternyata dia lurus dengan 3 juga. Nah, berilah penjelasan. Penjelasannya bagaimana? Nah, penjelasannya itu menunjukkan posisi titik E ini dari titik awal. Oh, ternyata titik E ini 3 satuan di kanannya pangkal koordinat atau titik asal dan 3 satuan di atas titik asal atau pangkal koordinatnya 0,0. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin ada yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya di grup tanya jawab atau japri WA-nya Bu Iin ya. Untuk tugas proyeknya ini yang F, G, H silakan dilanjutkan, langsung dikerjakan di LKS-nya ya. Tugas proyek ini juga tentukanlah letak. Nah, kalau ini sudah disediakan titiknya, kebalikannya yang ini kalian diberikan koordinatnya, silakan digambarkan di sini. Setelah itu nanti bangun apakah yang terbentuk, tentukan luas daerah bangun PQRS. Bagaimana kalian bisa tahu itu terbentuk bangun apa? Ini kalian titik P nya kalian gambarkan pada
koordinat kartesius, baru setelah itu dihubungkan dengan penggaris membentuk apa bangun itu nanti. Silahkan dicari luas daerah bangun tersebut. Nah, kian anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini ada kurang jelasnya, silahkan bertanya ke Bu Iim. Untuk pertemuan hari ini Bu Iim akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.